Jadi yang pertama dari Pak Meldi. Apakah sampai saat ini segitiga Bermuda masih misterius dan berbahaya? Ada apa di sana? Itu pertanyaannya. Silakan Pak Dian. Nah, Mic-nya belum Pak, ada mic. Mas Dian, mic-nya belum. Buka mic dulu, Pak. Terima kasih, Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang menyenangkan buat saya bahwa sudah cerita itu bisa merambat kepada satu pertanyaan yang bisa mungkin saya jawab dengan sederhana juga, bahwa segitiga Bermuda itu adalah satu sejarah, bukan sejarah ya, tapi kumpulan cerita bahwa dalam segitiga itu antar Bermuda, Florida, dan saya satu titik lagi saya lupa namanya, terlampau banyak kecelakaan di sana yang tidak terjawab, dan itulah kebesaran Tuhan yang tidak berjawab, tapi itu ada. Kalau kita lihat bahwa segitiga Bermuda yang katanya macam-macam cerita yang kita lihat di film, itu adalah film. Saya nggak tahu apakah itu suatu kenyataan atau tidak, tapi dalam dunia pelayaran itu memang satu daerah yang berbahaya karena ada bentukan-bentukan alam, struktur laut, dan suhu udaranya memberikan suatu kondisi di mana perubahan cuaca itu bisa sangat mendadak berubah sehingga mengacaukan sistem navigasi yang ada di sana, sehingga sering terjadi kecelakaan. Dan pertemuan arus ombak, suhu udara, dan sebagainya yang menyatu dalam cuaca yang buruk itu membingungkan dan menimbulkan kecelakaan. Sehingga kalau dikatakan apakah itu ada atau tidak, kalau yang bisa menjawab itu mungkin adalah kajian-kajian ilmiah yang lebih lanjut. Tapi secara secara mitos itu memang menjadi catatan bagi kami yang saya sudah juga pernah terjepit di dalam situasi itu, belum sampai kepada segitiga Bermuda, tapi di Teluk Meksiko, di mana saya dikepung selama 1 minggu, itu oleh 3 taifun yang berkumpul di laut Teluk Meksiko, yang alhamdulillah masih bisa selamat dan masuk ke Galveston. Dan pada saat itu di segitiga Bermuda itu jauh lebih parah keadaannya. Jadi jawabannya, Pak siapa tadi saya belum copy namanya, Pak Heldi, itu lebih kepada mitos daripada satu kenyataan, karena itu belumlah terbukti secara ilmiah sepanjang pengetahuan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Meldi? Masih hadir? Terima kasih Pak Prof sama Bapak Adion ya. Ya. Masih ada pertanyaan lain? Saya lihat Buya Rizal sudah raise hand. Silakan Buya. Oke, makasih Prof. Pak Dion, tadi Bapak menerangkan bahwa kita di tengah lautan itu tidak ada referensi apapun, kecuali bintang di laut. Nah, cuma bintang di atas yang tidak pernah bergerak ya. Mungkin agak sedikit lebih dirinci tentang bintang itu yang ada menjadi petunjuk bagi orang yang sedang melaut. Kemudian kompas gimana Pak? Kompas itu bisa dipakai di laut apa enggak Pak? Kompas ya. Tadi kan Bapak bilang tidak ada referensi apapun. Apakah yang dimaksud referensi tentang alam atau buatan manusia? Kan ada kompas. Kemudian yang kedua ada pertanyaan saya tentang terusan Suez dan terusan Panama. Selama ini saya membaca terusan Suez, andai saja tidak ada terusan itu, maka biayanya sangat tinggi. Nah, terusan-terusan ini apa dibuat atau alam Pak? Alami. Atau memang dibuat oleh manusia, diputus itu tuh. Itu aja Pak Dian, pertanyaan saya 2 aja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz Rizal. Saya catat ada 3 ya pertanyaan Pak. Ya 3 bukan 2. Kita mulai dengan yang pertama dulu tadi, referensi di laut tidak ada referensi lain selain bintang, bulan,
untuk menjadi referensi kita. Itu yang saya maksud adalah referensi di angkasa. Karena bintang dan bulan itu mungkin yang sering saya pakai adalah rasi bintang Orion, bintang kembar, Pollux and Castor, Aldebaran, Sirius, Zubener Genubi, dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin sedikit catatan juga bahwa bintang-bintang itu yang pertama-tama yang beri nama bintang itu dalam khasanah astronomi itu adalah orang Arab. Karena itu ada namanya Zubener Genubi dan Altair dan sebagainya. Itu orang Arab yang memberi nama. Dan letaknya itu mereka hafalkan berikut perubahan-perubahannya. Dan itu pada awalnya yang mereka pakai untuk sebagai pemandu arah. Yang kemudian datanglah kompas yang ditemukan bahwa kalau satu jarum diapungkan di atas air, karena air itu sendiri mempunyai satu tegangan permukaan yang bisa nampung jarum itu terapung di atas air. Jarum besi terapung di atas air. Jarumnya tentu halus sekali ya. Itu akan selalu menunjukkan utara selatan, selalu. Dan itulah kebesaran Allah yang ditemukan manusia yang pada surat di Al-Quran, yang disuruh berpikir dan mencari, menggali ilmu-ilmu, sehingga mereka mendapatkan satu patokan-patokan dan ilmu yang bisa mereka pakai untuk menentukan arah kemana mereka akan pergi dan apa patokan-patokan mereka. Jadi jawabannya adalah bahwa kompas itu adalah bagian daripada alat yang ditemukan manusia di kemudian hari sebelum mereka memahami tentang rasi-rasi bintang di angkasa. Dan rasi bintang di angkasa itulah yang mereka manfaat. Yang disampaikan di cerita tadi bahwa referensi itu adalah referensi di laut. Dan itu saya sendiri sudah membuktikan bahwa dengan kompas tadi, makin saya berlayar, susunan bintang itu berubah sesuai dengan waktunya, tapi dalam ketetapan kaitan dia, bintang satu dengan yang lain, itu tidak berubah. Yang berubah adalah posisi saya terhadap rasi-rasi bintang yang saya lihat di angkasa. Itulah yang saya sampaikan bahwa itulah referensi di laut. Lalu yang ketiga, mengenai terusan Suez. Terusan Suez itu bukanlah terusan alam. Itu terusan yang dibuat manusia, digali oleh Ferdinand de Lesseps, orang Perancis, selama berpuluh-puluh tahun, dilanjutkan berbagai generasi, untuk menembus Laut Merah dengan Laut Mediterania, sehingga itu menjadi terhubung. Dan itu melalui teknologi juga tentunya, sehingga mereka mampu membelah jarak itu, saya kalau nggak salah itu sekitar 200 km itu. Yang kemudian mempersingkat alur pelayaran, yang kalau dari, katakanlah dari India atau dari lampunya mati. Asia itu menuju Eropa, itu mereka dulu Magellan dan pengembara lainnya seperti Vasco da Gama, semua melewati Tanjung Harapan, itu memutari Afrika. Tapi begitu dengan adanya terusan Suez, maka itu dipersingkat sebanyak mungkin sekitar 2.000 atau 3.000 mil. Sehingga itu akhirnya kemudian hari diperbesar lagi, karena mungkin Pak Ustadz pernah melihat bahwa ada kapal kontainer yang dipaksakan masuk terlalu besar di saluran di Suez Canal itu, sehingga pada saat propellernya itu berputar, itu mempengaruhi dinding-dinding terusan ini, sehingga gerakan mereka yang melaju itu menjadi berubah, sehingga menutup alur pelayaran. Dan itu mengakibatkan kerugian sistem perdagangan laut sebanyak 400 juta dolar per hari. 400 miliar dolar per hari, something like that. Jadi besar sekali. Dan selain terusan Suez, ada lagi terusan Panama namanya.
di mana ketinggian ada perbedaan ketinggian yang harus dilalui mulai dari Atlantik ke Pasifik, sehingga kapal-kapal itu harus melalui pintu air, dinaikkan, diturunkan, sehingga pada suatu saat kapal itu bisa melihat ke bawah, ke bukit-bukit di bawahnya. Dan itu bisa lihat di Google tentang terusan Suez dan terusan Panama. Itu salah satu karya manusia yang luar biasa pada sejak zaman dahulu kala, sehingga bisa mempersingkat jarak antara laut Atlantik dan laut Pasifik bisa ditembus lewat perusahaan Panama, tidak usah melalui Amerika Selatan. Nah, silakan untuk lebih detailnya bisa melihat di Google tentang terusan Suez dan terusan Panama. Banyak sekali cerita dan ilmu pengetahuan yang bisa dinikmati di sana. Saya kira itu jawabannya, Pak Ustadz Rizal. Terima kasih. Bagaimana Bu ya, cukup? Kurang Pak Prof. Baik, Pak. terima kasih Pak Dion. Ya, Jadi di terusan Suez itu kita bisa naik bus di bawah terusannya. Nah, dari Mesir bagian Afrika ke Mesir bagian Asia. Jadi di bawah terusan itu ada lagi jalan bus. Ya. wah itu saya baru Dua tahu arah. itu Pak Ustadz. Iya. Baru tahu Prof. Iya. Jalan besar. Prof, Iya. Prof udah pernah ke sana Pak Dion? Iya, saya pernah ke sana. Ya. Baik, kita lanjut. Ini ada M. Henry dari Unsri. Ada pertanyaan. Jadi di laut itu di Al-Quran 32 kali tentang laut. Di mana ada ini? Halo? Kemudian cerita tentang darat 13 kali. Jadi kalau dipersenkan 71,11% dan untuk laut, sedangkan darat adalah 28,9% katanya. Nah, pertanyaan, mengapa Allah menciptakan laut lebih luas daripada daratan? Tentu ada tujuan dalam penciptaan. Barangkali itu pertanyaan dari Henry dari Unsri. Silakan Pak Dion. Bukan main. Ini pertanyaan ini bagus sekali. Dan langsung saya jawab dengan singkat. Saya tidak tahu. Karena itu adalah karunia Allah, kuasaan Allah yang menciptakan demikian dengan tujuan tertentu yang saya sampai sekarang belum bisa menjabarkan dan menemukan jawabannya. Sehingga dengan langsung saya jawab, kenapa Tuhan menciptakan demikian? Saya tidak berani mempertanyakannya pun. Saya hanya bisa mensyukuri dan memang itulah karunia yang diberikan kepada bumi kita. Saya kira itu jawabannya. Dan terima kasih atas pertanyaan yang berat ini. Baik, terima kasih. Barangkali Pak Henry masih hadir? Masih Pak Ustadz. Terima silakan. kasih jawabannya Pak Ustadz. Saya juga beberapa tahun kuliah di kelautan tidak bisa jawab itu. Kenapa seperti itu? Terima kasih Pak Henry. Sama-sama. Kapan-kapan kita bisa ketemu. Kalau dijawab pakai ayat Ali Imran mana? Handai-handai di darat. Prof, silakan Bu Rizal, silakan Bu Rizal. pakai Ali Imran 191 aja. Mungkin di penghujung ilmu kita ada ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, jadi tidak ada satupun yang sia-sia perbuatan Allah. Nah, mungkin kalaupun kita menganggap ada yang kurang dan yang lebih, itu mungkin karena keterbatasan ilmu kita. Saya tadi juga mikir pagi, Prof, nambah dikit ya. Kenapa? Padahal kan Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia sebagai kejadian. Nah, kenapa kok ada orang cacat? Kenapa kok ada orang yang katakanlah yang idiot dan sebagainya? Saya berpikir tadi Pak tadi mungkin analoginya dengan pertanyaan Pak Edi tadi ya. Andai saja tidak ada yang idiot atau yang cacat dan semua manusia sempurna, saya akan yakin akan berujung kita jadi ateis semua. Seolah itu alami aja semua. Kita nggak kenal dengan Tuhan. Kalau seandainya sempurna semua, Allah maha sempurna. Allah ciptakan bumi sempurna, tak pernah ada gempa, pernah ada banjir, nggak ada pernah petir, dan nyaman semuanya. Kita pun yang lahir semuanya normal, rezeki kita banyak semuanya. Yakin saya di penghujungnya kita ateis semuanya. Apa yang sebabnya ateis? Itulah contoh Firaun.
Firaun itu salah satu contoh orang yang nggak pernah menderita, yang nggak pernah susah, apa katanya berlaku, ujung-ujungnya apa dikatakannya, ana rabbukum ana, saya Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya itu ayat Allah yang kita harus dekat kepadanya. Jadi kenapa laut sekian persen? Nah, kita mungkin nggak bisa menjawabnya, jawab dengan kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang sia-sia. Dan di ujungnya adalah subhanaka faqina azabannar. Yang maksudnya engkau ya Allah, hindari kami dari api neraka. Nah, mungkin itu tambahan dari saya Pak Prof dan Pak Dion. Syukron. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya. Masih banyak pertanyaan saya lihat di sini. Silakan. Antara lain dari Ibu Yanti mungkin ya. Sebesar apa kapal yang dinakodai selama berlayar? Kemana dan berapa lama di laut? Nah, silakan itu memang pengalaman Pak Dian, silakan. Tanya harus buku tuh Pak. Ini pertanyaan ini bagusnya di rumah aja lah. Itu istilah Pak Dion di kamar ketek, Pak Dion. Di bilik samping. Tapi Bapak, dia tahu kita semua Pak. Ya, tapi Ya, betul. ya ini kapal-kapal yang saya pernah bawa itu sampai kapal panjangnya itu sampai 392 meter, nyaris sampai 4 kali panjang lapangan sepak bola. Dan kalau dilihat tingginya, itu bisa sampai setinggi Hotel Indonesia itu. Jadi kalau diparkirkan VW Kodok di atas deknya, itu bisa muat 4.000 VW Kodok parkir di atas. Dan di dalamnya dari anjungan sampai ke bawah itu ada 15 lantai stop, dan itu kita harus memanfaatkan lift untuk ke bawah. Nggak bisa pakai tangga, 15 tingkat ke bawah. Masya Allah. Pak Dian, juga apa yang terasa pada saat Bapak membawa kapal itu? Saya bayangkan saya bawa mobil Avanza, terus bawa truk, beda rasanya itu. Kayak membawa rumah. Apa yang Pak Dian bawa kapal segede itu? Saya rasanya jadi kayak semut, Pak Ustadz. Semut bawa nasi. Kontrolnya gimana tuh Pak? Kontrolnya kalau kayak bawa mobil kan kontrol spionnya, kontrol ininya, kontrol Nah, itu. ini pertanyaan yang bagus sekali, yang jarang saya terima dan perlu dijelaskan dengan baik. Membawa kapal itu saya cukup dengan berdiri saja, ya. Dan yang berpikir itu adalah otak, yang bertindak adalah mulut. Hasil dari koordinasi otak itu melalui seluruh panca indera. Jadi perlu kesadaran penuh dengan panca indera kita, melihat situasi alam yang terkembang di depan kita, dan alat-alat teknologi yang di bawah penguasaan dan perintah kita jadikan suatu gerakan yang tidak bisa salah. Karena kapal itu tidak punya rem. Kalau tadi ngomong truk ya, kapal itu nggak punya rem. Dan kalau belok, dia bukannya 90 derajat bisa belok. Dia beloknya selalu berbentuk lingkaran. Dan kalau dia belok, kapal 400 meter itu, haluannya di garis lingkar yang lain, buritannya juga ada di lingkar yang lain lagi. Jadi ada 2 lingkaran. Itu kalau anak-anak muda sekarang bilangnya tuh kalau mobil itu ngesot ya, slip. Jadi karena dia terapung, dibelokkan, haluannya itu belum berubah arahnya, tapi ekornya sudah berubah lebih dahulu. Dan inilah yang disebut untuk menyambut pertanyaan Pak Rizal, inilah yang disebut manuver. Dan manuver itu saya hanya melihat ada di kepala saya, ya, saya arahnya kemana, referensi saya adalah kompas, dan saya tahu bahwa saya menguasai 32.000 horsepower kali 2 untuk mengendalikan kapal ini, dan itu saya hanya memerintahkan bahwa ada namanya perintah itu stop, maju pelan, maju setengah, maju penuh, dan
sehabis-habis mesin untuk emergency. Itu mulut saya yang memerintahkan. Mualim yang lain yang mendampingi, yang akan melaksanakannya, memberikan perintahnya ke kamar mesin. Mengenai kemudi, saya juga hanya mengatakan kemana kemudi, daun kemudi itu diletakkan, di tengah-tengahkah atau dibelokkan sekian derajat ke kanan atau ke kiri setengah derajat. Itu ada juru mudi yang melakukannya. Hanya mulut saya yang memerintahkan, dan saya melihat dampaknya dengan haluan dan lingkungan alam yang ada, di mana pulau, di mana kapal lain, sehingga saya bisa menghindari tubrukan di laut atau kandas. Dan itu satu hal yang bagi orang lain mungkin agak membingungkan. Tapi buat saya yang sudah biasa dan sekolah di situ, itu suatu hal yang menyenangkan, seperti pembalap Formula One barangkali ya. Itu banyak kontrol yang harus dia kontrol sekaligus. Kalau Bapak start lihat setirnya itu banyak titik-titik kecil yang dia kontrol. Itu tangannya, matanya, kakinya, setirnya, itu bergerak dalam satu arah yang resultnya adalah satu kecepatan yang tertinggi yang harus dia capai. Tapi kapal, dia hanya tujuannya harus benar, jangan mencelakakan orang lain, dan ingat-ingat nggak bisa mundur. Jadi motonya dalam saya mengendalikan kapal adalah satu, keselamatan, dan ingat bahwa kecepatan itu ada gunanya kalau bisa dikendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan, satu kata yang harus keluar, stop, berhenti. Tidak ada kata-kata yang lain. Dan semua harus patuh. Kalau itu dilanggar, malapetaka jadinya. Seperti kata pepatah, dalam satu kapal hanya ada satu nakoda. Dua kapal, karam ujungnya. Saya kira itu jawabannya Pak Ustaz. Terima kasih. Jadi tidak ada kata mundur ya Pak Dion ya? Oh, ada. Kapal bisa mundur, tapi mundurnya nggak beraturan, Pak. Nggak seperti mobil. Jadi waktu kita jalan, caranya mundur, mesinnya mundur, tapi kapalnya maju terus. Jadi ada jarak henti daripada kapal ini dilakukan dengan memutar mesin itu mundur. Jadi kecepatannya itu menjadi perlahan-lahan berkurang. Nggak seperti mobil, diinjak rem terus stop. Enggak, kapal nggak begitu. Jadi kalau dia ditarik, dimundurkan sendiri, itu kapal itu ya istilah awamnya melintir dia. Pantatnya entah kemana, haluannya entah kemana. Jadi benar-benar harus ada, setiap kapal itu punya karakteristik sendiri bila mana mesinnya dimundurkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah jam 7. Barangkali kita masih ada pertanyaan ini. Buya masih boleh ya? Boleh. Ini Reni Dahniar, cuma orangnya laki-laki saya lihat. Silakan Pak. Pak Didi Sudarajat. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Nastion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Reni. Ini Pak, saya mau tanya, itu kayak seperti kasus Titanic yang menabrak bongkahan es, dan juga seringkali terjadi tabrakan kapal besar di antara kapal besar di lautan. Itu faktor-faktor apa Pak ya? Kan dengan teknologi yang sudah semakin maju, kejadian-kejadian seperti ini kok kerap kali terjadi gitu loh Pak. Itu bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Dian. Alhamdulillah, ini pertanyaannya makin siang makin seru. Saya seperti ketemu lagi kalau mengambil ijazah S2 ini kan menghadapi dosen-dosen penguji. Tapi alhamdulillah saya senang dengan pertanyaan ini, karena memang itu satu yang dipertanyakan oleh masyarakat. Kenapa sih kapal itu bisa tabrakan? Itu karena pertama, satu adalah keteledoran. Aturan yang ada di laut itu sudah ada. Gunanya lampu merah dan lampu hijau di lambung kapal itu menentukan arah itu kapalnya kemana, dan yang lawan yang lain harus juga melihat kemana lawannya harus menuju. Dalam radar itu kelihatan pergerakan kapal itu. Siapa yang harus bergerak dan siapa harus diam. Itu aturannya ada dalam peraturan pelanggaran
kapal di laut. Itu ada aturannya, seluruh dunia patuh akan itu. Yang tidak patuh akan jadi kecelakaan. Itu satu, harus tidak teledor. Dan lain hal yang lainnya, ada pada satu saat kondisi kapal itu tidak bisa dikendalikan. Dan ini yang membuat itu kecelakaan. Itu yang saya katakan pada awal tadi. Kapal itu kalau sudah tidak bisa dikendalikan harus berhenti. Dan kalau harus berhenti ini, iya kalau keburu berhenti. Kalau nggak keburu berhenti, dia akan nyelonong terus. Dan inilah yang mengakibatkan kecelakaan. Karena itu, bila mana kita di laut atau masuk pelabuhan, kecepatan kita itu harus minimum. Dan semua aparat dan sistem di kapal itu harus dalam keadaan standby penuh, siap untuk diperintah nakodanya untuk mengambil tindakan apapun yang diminta oleh nakoda. Karena masuk di pelabuhan, ya kita mungkin di Indonesia ini kapal itu di periode itu kelihatan banyak ya. Tapi bayangkan kita ada di Osaka, di Teluk Osaka itu kapal itu bisa berpuluh-puluh kapalnya raksasa semua. Dan itu tidak tabrakan. Karena aturan tentang pelayaran di laut itu dipenuhi dengan baik. Dan semua sudah tahu, masing-masing tahu yang di kapal itu bahwa kelalaian masing-masing akan mengakibatkan kecelakaan bagi semua. Jadi, kenapa itu terjadi kecelakaan? Itu karena teledor, tidak bersiap-siap, dan yang ketiga bahwa kecelakaan itu kadang-kadang Allah aja yang tahu lagi kenapa itu terjadi. Karena faktor yang menyebabkan kecelakaan itu banyak sekali. Karena ada katakanlah dasar laut yang tidak kedalamannya tidak dilaporkan, sehingga nakoda salah membawa kapalnya ke arah yang sebetulnya informasinya tidak sampai kepada dia. Sehingga dia mengambil langkah-langkah yang tidak terduga bagi kapal lainnya, dan seterusnya. Jadi itulah, kalau kita lihat di kapal feri kita juga sering kecelakaan, itu juga faktor-faktor teknologi dan profesi. Bahwa ada moto yang nggak boleh dilanggar, bahwa safety is number one. Safety is the best policy. Dan safety ini harus dilakukan sebelum kejadian itu terjadi, sudah harus kita bisa ramalkan sebelum saat genting itu datang, harus kita bisa prediksi sebelumnya. Kalau misalnya hampir terjadi kecelakaan, jangankan kecelakaan, hampir terjadi kecelakaan, itu rekornya sudah dinyatakan sebagai sudah terjadi kecelakaan. Dan nakoda akan menerima sanksi untuk itu dari perusahaan ataupun dari sistem yang terkait di daerah. Hampir terjadi saja sudah menjadi catatan dan merusak rekor. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih barangkali itu memenuhi, Pak. Terima kasih. Ada tambahan sedikit, Pak. Ya, silakan siapa? Ya, Silakan. dari mana ini? Kalau di yang tadi sebenarnya nih. transportasi laut, apakah sama seperti transportasi udara, Pak? Maksud saya gini, kalau transportasi udara kan ada traffic control, jadi yang mengatur jalur dari pesawat-pesawat. Nah, apakah di laut juga ada semacam seperti itu? Jadi karena saking padatnya arus lalu lintas di laut seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Ada, Pak, sangat ada. Dan itu kita bisa bayangkan ya, bahwa di laut itu kontrol traffic itu di bidang datar ya, Pak ya. Di muka laut, di bidang datar. Cuman jumlah yang bergerak banyak sekali. Tapi kalau di angkasa, itu juga banyak sekali, tapi diatur sedemikian rupa bahwa mereka beredar di ketinggian yang berbeda. Jadi kalau di daerah lingkungan pesawat udara, lapangan udara, di lingkungan olah gerak udara itu tidak boleh ada kapal lain yang bergerak bersamaan. Nggak boleh. Itu yang ngatur air traffic control di bandara. Jadi yang mau mendarat harus melapor, yang lain harus menyingkir, memberi kesempatan untuk bisa landing dengan baik. Di pelabuhan pun demikian. Dalam satu alur manuver yang tertentu, itu sangat diatur siapa yang bergerak ke arah mana, dan itu juga ada traffic controlnya. Di mana
boleh berlabuh, di mana tidak boleh berlabuh, di mana boleh berjalan dengan kecepatan berapa, kecepatannya pun diatur. Dan kapal yang mana boleh ada di mana. Semua kapal besar daerahnya ditentukan tempatnya di sini, kapal kecil yang ini. Dan juga kalau misalnya kapal dalam berlayar, kapal besar bertemu kapal kecil itu harus yang mengalah, karena kapal besar itu nggak bisa bergerak dengan bebas. Jadi aturannya itu semua sudah diatur di darat maupun di laut. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan dari kolom chat dari Dr. Nopriati. Cuma ini apakah Buya apa untuk Pak Dian ini? Izin bertanya Buya. Allah SWT menghalalkan semua makanan yang berasal dari laut. Nah, mungkin Bapak Ibu ada penjelasan. Gimana Pak Dian itu? Jadi yang di laut boleh dimakan semua. Yang di darat ada yang halal dan ada yang haram. Mungkin kalau dari saya, kalau yang berada di laut, yang nggak boleh dimakan di laut itu ikan busuk. Yang lainnya sebagai hasil laut itu bisa dimakan. Yang namanya di laut bisa dimakan. Yang penting dia tidak busuk dan tidak beracun. Iya, iya. Ada Itu ikan yang saya yang tahu. beracun Mungkin juga. selanjutnya mungkin Buya Rizal yang bisa jawab. Bagi kami di laut, kira-kira Saya begitu. mungkin gini Pak, yang saya tahu bahwa bangkai laut itu halal. Semua bangkai haram, kecuali bangkai yang berasal dari laut. Nah, mungkin untuk detailnya nanti saya coba lihat dulu ya. Saya belum berani juga menjawabnya nanti. Masalah fikih nih, Prof. Fikih kedatangan ahlinya, kita kan nggak ahli fikih. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Nah, Memang ikan itu selalu dimakan dalam keadaan bangkai. Dia sudah mati. ya, Tapi yang saya katakan busuk ini itu adalah sifat alamnya. Kita harus bisa mengenali ikan busuk itu seperti apa. Ya. Jadi bukan soal bangkai atau bukan, tetapi busuk atau tidak. Mungkin dia tidak segar, tapi dia belum busuk. Itu kita makan. Tapi kalau sudah biarpun segar tapi beracun, ya kita tidak makan. Dan itu harus kita kenali dan sebelum kita makan. Sebab begitu sakit di laut, ya rumah sakit itu jauh sekali. Dan kalau kita mati di laut, urusannya cuma satu. Kalau zaman dulu dibungkus dan dibuang di laut. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana Dr. Nopriati cukup? Buya, Al-Maidah 596. Ya, sebab Al-Maidah 96. Binatang laut tadi dihalalkan Al-Maidah 96. Buka aja itu. Ya, terima kasih Pak Saad. Ya, jadi ikan itu pertama dia hidup, kemudian mati, cuma tidak langsung busuk ya. Nah, dia masih segar. Barangkali di tahap itu kita bisa makan. Cuma kalau udah busuk, tidak bisa dimakan, gitu ya. Kemudian saya juga ingin coba tanya, kita lihat banyak sekarang kapal pesiar, gitu ya. Ya. Di negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Thailand, gitu ya, ke Phuket, ke Penang. Pertanyaan saya, kok di Indonesia belum ada? Itu Pak Dian gimana itu? Padahal kita juga kepengen melihat di laut itu gimana. Naik kapal yang besar ya, yang bertingkat-tingkat dengan lift di dalamnya. Ya. Silakan Pak Dian. Pertama-tama, kapal-kapal pesiar itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima di pelabuhan. Satu, karena dia besar dan kompleksitasnya kapal pesiar seperti itu sama dengan satu kota. Dia punya kolam renang, punya lapangan tenis, punya teater, punya segala macam, trapeze, kadang-kadang yang belakangan ini saya lihat ada golf mini pun sudah ada, macam-macam. Dan kompleksitasnya sama dengan sebuah kota. Dan kapal yang sedemikian besar, ya namanya besar ini kan juga relatif. Kalau kapal pesiar yang kecil kita sudah bisa terima di Bali. Tapi kalau seumpamanya kapal seperti Pearl of the Sea yang bertingkat sampai 25, itu belumlah kapasitas kita untuk menerima kapalnya. Dan kalau misalnya Prof mau naik, ya lebih baik pergi ke Singapura dan naik di situ. Dan ini ada punya kesenangan tersendiri di atas itu bagi yang belum pernah. Buat saya naik kapal pesiar itu satu hal yang tidak menarik. Karena yang biasa berada di puncak pimpinan sampai di sana jadi penumpang. Jadi nggak menarik buat saya.
Baik, saya lihat tidak ada lagi pertanyaan. Barangkali saya kembali. Masih ada? Ada satu itu Pak Prof, saya bertanya di chat, di kolom chat. Langsung aja Bu, langsung. Oh, ya, baik, Prof. Pak Adion. Adlian, ya. Tadi diceritakan bahwa kan perlu konsentrasi penuh gitu. Nah, kapan itu waktu istirahatnya? Kan kalau waktu istirahat pengawasan sebagai pemimpin di perjalanannya seperti apa? Mungkin itu aja Pak Ya, pertanyaannya. silakan Pak Dion ya. Kan perlu tidur juga. Bukan kali gitu ya. Iya. Baik. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Reni, Pak Dion. Bu Reni nggak kelihatan di layarnya. Oh, sebentar saya buka. Ya, Oh, ada nih Ya. Reni Dahniar ya. Ya, terima kasih Bu Reni Dahniar. ya. Sebagai pemimpin kapal itu sama juga ya. Penanggung jawab itu sebetulnya nggak pernah tidur. Seperti presiden juga tanggung jawabnya itu nggak pernah tidur. Tanggung jawabnya. Tapi fisiknya dia bisa tidur. Kalau dia nggak tidur ya malaikatlah dia namanya. Tapi tentu yang ditanyakan bukan itu ya. Selama di kapal memimpin kapal itu, nakoda itu mempunyai beberapa departemen yang dia jabarkan tanggung jawabnya ke dalam departemen-departemen itu. Departemen yang paling lengkap di kapal yang menjadi yang dinakodai itu kapal penumpang, di mana ada satu departemen navigasi namanya atau bagian dek, yang kedua departemen mesin, yang ketiga departemen catering departemen dan yang lain-lain ya, dan juga departemen komunikasi. Semua itu mereka melaksanakan tanggung jawab nakoda dan melapor kepada nakoda. Masing-masing bertanggung jawab dalam bidangnya, sehingga tanggung jawab nakoda itu hanya sebagai penanggung jawab dan mengontrol sistem pemerintah. Dalam olah gerak pun di mana dia ada di atas anjungan. Kadang-kadang kalau di kapal biasa, itu nakoda dengan molim 1, molim 3, molim 4, dan seterusnya. Tapi di kapal pesiar, atau kapal-kapal yang besar, kalau lebar kapalnya aja sudah 55 meter atau lebih daripada setengah lapangan bola, komunikasi itu dilakukan dengan walkie-talkie. Dan mereka itu memberikan semua informasi itu kepada nakoda. Itu sebabnya nakoda itu kupingnya aja yang mendengar, si ini buat ini, si ini dan seterusnya. Dan itu tanggung jawabnya itu dijabarkan, didelivery kepada bawahannya. Sehingga pada saat dia sedang istirahat, tanggung jawab dia itu dilakukan oleh mualim-mualimnya, officer-officernya. Dan dia siap untuk dibangunkan atau dikontak tiap detik kapan saja dia boleh ditanya dan dihubungi. Karena tanggung jawabnya 24 jam dari detik ke detik itu ada sama dia. Jadi tetap konsentrasi itu hanya bisa bertahan kalau orangnya sehat. Kalau orangnya kurang tidur atau kurang makan, ya bagaimana konsentrasi itu bisa penuh. Karena itu jabatan dia delegasikan kepada perwira-perwira, officer-officer yang ada di bawahnya sesuai dengan departemennya masing-masing. Kira-kira itu jawabannya Bu Reni. Jadi tetap bisa beristirahat sebagai mestinya. Officer-officernya pun dia punya jam kerjanya. Jadi ada yang bekerja dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi, jam 4 pagi sampai jam 8 pagi, jam 8 pagi sampai jam 12 siang, jam 12 siang sampai jam 4 sore, jam 4 sore sampai jam 8 malam, jam 8 malam sampai tengah malam. Saya pernah melakukan jawab sebagai perwira 2 itu selama berbulan-bulan, hampir 1 tahun, itu berjaga mulai dari 12 siang sampai jam 4 sore, atau jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan itu tidak tidur, dan itu berdiri, dengan penuh kesadaran membawa kapal. Kira-kira itu jawabannya, Pak. Selain itu, saya bisa istirahat. Terima kasih. Baik, makasih Pak Dion. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ada piket-piket barangkali ya, kayak seperti dokter di rumah sakit. Iya, sama. Silakan Pak Abdul Jalil, ini masih resen terakhir. Silakan Pak. Terima kasih
Prof, Pak Dion dan Buya Rizal Arsani sangat hebat dan sangat tertarik kita dapat memahami ilmu tentang kelautan. Itu dalam satu sisi saja, itu alam yang kita lihat, yang sebagaimana dipaparkan oleh Pak Dion. Wa subhanallah, Allahu Akbar gitu. Pertanyaan saya bahwa dengan jumlah penduduk dunia itu 8 miliar. Yang 1,2 itu sebagaimana sering Buya memaparkan itu 1,2. Dan manusia diberikan kelebihan oleh Allah ya untuk berpikir kenapa banyak manusia yang memang ingkar pada Allah. Salah satu ayat, mungkin banyak ayat-ayat lain, bahwa innal insana lirabbih lakanut. Nah ini apa yang menjadi faktor dan apa maksud Allah membandingkan lebih kecil daripada orang yang memang beriman atau bertakwa. Terima kasih pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dion atau nanti Buya Rizal. Iya, pertanyaannya berat nih Prof ya. Ya kenapa masih ada orang yang kafir? Kalau mungkin kita jawab kenapa ada setan gitu ya. Memang setan tujuannya memang menggelincirkan itu. Kita hidup di dunia ini kan memang ujian Pak Abdul Jalil ya. Jadi orang itu tidak mungkin mendapat sebuah prestasi atau reward sebelum dia berusaha. Jadi kalau misalnya ada orang tetangga kita seberang juga mengatakan, kalau Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, kenapa nggak langsung di surga? Pas Nabi Adam dulu di surga, kenapa harus turun ke bumi? Ya kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, udahlah Adam sama Hawa di surga aja. Nah kita anak cucu di surga terus. Tapi kan Allah punya kehendak lain. Otorisasi ada pada Allah. Jadi memang kita diutus ke muka bumi ini untuk diuji, Pak. Dalam surat Al-Mulk dan banyak surat lain yang lain kan itu tujuannya. Bahwa kehidupan di dunia ini dan diciptakan lagi di bumi untuk menguji kita semuanya. Jadi kalau lulus ujian, insya Allah kita kembali ke surga. Kalau gagal ujian, kita kembali ke neraka. Itu sebuah konsekuensi. Dan itu rule of the game dari Allah. Kita nggak bisa pula, ya Allah, kenapa nggak di surga aja kita dulu, nggak turun ke bumi ini. Nah, itu mungkin Pak Abdul Jalil sangat global sekali Pak, sangat sangat bagus sekali Pak. Jadi kita itu filosofi hidup kita Pak. Jadi kita sudah ada di muka bumi sekarang, mau tak mau kita ikut ketentuan Allah bahwa kita memang dalam ya gitu aja mungkin dari jawab Pak Prof ya. Ya terima kasih Bu ya. Bagaimana Pak Jalil? Ya terima kasih pencerahan. Nanti ayatnya di kelas kita bahas pada Pak Jalil ya. Di detail ada ayat. Baik terima kasih Bu ya. Atau ada tambahan dari Pak Dion? Saya kira cukup jawaban Cukup ya. Ya. dari Pak Rizal. Ya betul. Oke, mungkin waktu juga Prof ya. Ya, jadi barangkali saya kembalikan ke Buya ya. Baik. Karena sudah hampir jam 7.30. Baik, Mbak Bunel, silakan Bunel. Pak Dion ya, sangat senang kami dengan datang Pak Dion dan presentasi Pak Dion sangat mencerahkan kami sehingga membuka mata kami untuk nikmat Allah yang ada di laut. Itu kan ayat kauniyah ya. Jadi kita kita melihat dari jauh aja. Kalau kita menyelam ke laut, saya selalu mengatakan kita analog saya membaca Quran. Kalau kita belajar Quran hanya membacanya saja dan diterjemahkan, bagaikan kita berenang di laut tapi kepala kita di atas, sehingga kita tidak bisa melihat dalam apa isi laut. Tapi pada saat kita belajar Quran dengan gramatikalnya, dengan teks aslinya, seperti kita menyelam dalam laut. Maka Pak Nasrian tadi saya lihat sudah menyelam di laut. Ada kelihatan mutiaranya, ada kelihatan santunanya, parung-parungnya, dan sebagainya. Banyak kelihatan sumber minyak. Kalau kita menyelam. Begitulah kehidupan kita ini. Kebetulan saya sendiri penyelam, Pak. Ya. Dan saya banyak juga teman-teman pelaut yang memang saya lihat penuh dengan tantangan ya, suka dengan struggling apa namanya itu, tantangan-tantangan Pak Dion ya. Karena saya kalau saya disuruh ke laut belum naik kapal itu gemetar saya Pak, apalagi naik sampan kan. Jadi orang-orang yang suka ke laut itu orang-orang yang suka tantangan kan ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan tidak bisa kami balas kecuali Allah yang balas presentasi Pak Dion dan kami memberikan penghargaan atas presentasi Bapak cerita tentang laut. Jadi mudah-mudahan Pak Dion kalau ada nanti sekali waktu ada Bapak punya ide baru, Bapak tinggal ngubung Bunel. Bunel saya ada ide baru tentang laut, topik baru. Bapak kami minta bisa lagi presentasi di sini Pak. 3 bulan ke depan, berapa lama lagi ada satu ide baru tentang laut. Karena laut ini sangat luas sekali Pak, sangat luas sekali, banyak sekali ayat tentang laut.
kenapa Firaun ditenggelam ke laut, bisa jadi nanti Pak. Bapak ceritakan tentang Firaun di laut yang muminya yang mayat itu tidak ada apa di situ misalnya kan, bisa Pak. Ada garam di dalam muminya itu, Pak. Itu apa. Jadi nanti Bapak bisa cerita tentang Bapak bicara tentang ilmiahnya saja, nanti kami yang cari ayat. Lagi Boleh saya potong sedikit Pak Ustadz? silakan Pak Ya. Saya sebenarnya ini satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya, dan saya sangat bersyukur bahwa saya sudah berani mencoba dan bisa disambut dengan satu kata-kata cukup mencerahkan, dan alhamdulillah, bersyukurilah bahwa bisa selesaikan himbauan Pak Ustadz ini untuk bercerita tentang laut. Dan untuk itu saya mohon maaf kalau ada kekurangan, itu kekurangan saya, dan kalau ada hal yang baik-baik itu adalah izin Yang Maha Kuasa, dan kalau ada kesempatan untuk bercerita lebih lanjut, saya kira banyak ilmuwan lain yang bisa bercerita tentang lebih jauh tentang laut, karena sangat luas, dalam, dan penuh makna. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Oke, makasih Pak Dian ya. Terimalah penghargaan kami ini, semoga kenang-kenangan bagi kami. Yang berikutnya Prof. CA, Bapak selalu kedatangannya diharapkan bagi kami. Jadi kalau pagi Sabtu Bapak nggak hadir, bagi kami merupakan sebuah kapal tanpa nakoda, Prof. Jadi kalau kapal nggak pakai nakoda, tanya Pak Dian apa akibatnya. Jadi kalau Sabtu pagi Prof nggak ada, sepertinya kami kehilangan nakoda. Jadi itu kehadiran Prof setiap Sabtu pagi sangat kami harapkan. Dan kami tidak pernah bosan-bosan memberikan piagam kepada Prof yang bagi saya merupakan sebuah kebanggaan tersendiri, Prof. Selalu saya katakan kepada orang-orang grade Zom Arsani, Anda bayangkan sekarang untuk berdakwah ke Al-Quran, Anda bayangkan kami punya moderator yang sangat spesial, Prof. Cia. Mana ada Zom lain yang punya moderator, Prof. Cia. Makasih ya, Prof. Semoga Allah selalu Terima kasih, alhamdulillah. Dan berikutnya Pak Datuk Ayunan Heri, yang suaranya tadi merdu sekali. Makasih Pak atas partisipasi Bapak dalam membaca surat Al-Baqarah ayat 49-52 tadi. Semoga ini satu bukti bahwa kita mencintai Al-Quran, Pak Datuk Heri ya. Semoga pertemuan kita ada pertemuan, tidak ada perpisahan, Pak Datuk. Amin. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian, demikian tadi acara kita, dan tidak ada lagi acara, kembalikan ke Prof. Cia untuk menutup acara kita dengan khidmat. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Saya juga mohon maaf ada hal yang tidak berkenan dalam memimpin acara hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.